Hai guys, balik lagi bareng gua Rio. Kali ini gue bakal share ke kalian sama apa aja sih yang bisa kita amati di perdagangan minggu depan, tanggal 9 Mei 2022. Terus di video kali ini juga gue bakal share ke kalian indikator apa aja sih yang bisa gue pakai atau yang biasa gue pakai dan gampang buat mengaplikasikannya. Well, biar nggak terlalu lama basa-basi, gue langsung ke saham pertama yang masuk posisi gue. Untuk saham pertama ya, di sini tuh ada Krakatau Steel. Kenapa gue bilang keras sedikit menarik ya? Ini gue pakai time frame itu, artinya ini gue lagi ngeliat major trend. Major trend itu apa? Major trend itu kayak trend yang menggambarkan pergerakan suatu saham dalam waktu tertentu. Karena ini gue pakai weekly, artinya kan satu candle satu minggu. Nah, di sini gue bisa ngeliat nih, major trend itu lagi ngapain, lagi di fase apa? Apakah lagi downtrend kah, ataukah lagi uptrend? Nah, di sini kan bisa kita asumsikan, kalau misalnya kita tarik garis tertingginya, ini nih posisi keras ya. Posisi keras ini lagi downtrend. Nah, kenapa gue bilang menarik? Karena keras ini ya, dia tuh di tahun 2021 kemarin dia tuh sampai ke harga tertinggi itu di 865. Harga sekarang 380-an. It means kalau misalnya dia pullback ya, dia pullback itu potensi upside itu lebih besar daripada dia turun lagi. That's why kenapa gue bilang kelas menarik, karena dari risk reward pun, kalaupun misalnya kita beli di 380, potensi kita cuan itu jauh lebih besar ketimbang kita rugi atau cut loss, karena posisi keras di major trendnya pun udah di ujung trend line. Artinya apa? Ini kan kita tarik garis dulu, kita tarik garis yang menghubungkan antara high masing-masing. Ini kan kita bisa tarik nih, makin lama turun. Nah, posisi keras ini dia tuh udah nempel sama area resist trend line-nya. Kalau dia breakout, target terdekatnya ada di sekitar di sini 484. Ini kalau misalnya gue pakai tarik dari resist doang. Oke. Nah, yang kedua, tadi kan gue udah bahas ya kenapa kelas itu menarik. Nah, yang kedua, ini gue pakai time frame weekly. Kalau misalnya kita lihat, kita zoom in lagi time frame ke daily. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya ini kan. Nah, bahwasannya ketika harga ini gue pakai 420 ya, EMA-nya. Biasanya sih rata-rata sih kadang pakai 821 atau 820. Mungkin kita pakai yang universal aja 821. 821 ini artinya apa, Bang? Artinya ini indikator price action. Jadi ketika garis EMA 8 nge-crossing EMA 21, kita bisa spec buy. Artinya ada potensi dia akan uji resist terdekatnya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini kan, resist yang keras itu ada di 386. Nah, artinya kalau misalnya kita beli di area 376, 380, terus dia break ke 386, dia tuh bakal ngejar ke target selanjutnya di 40 ya, 400 sampai 410 di sini.
Karena satu dari moving average-nya dia golden cross, terus posisinya juga udah di ujung resist trend line-nya dia. Itu kalau misalnya kita pakai satu indikator EMA cross. Nah, indikator kedua yang biasa gue pakai tuh kadang gue pakai MACD. Nah, di sini di MACD ini kan kita kayak nunjukin gitu kan. Kayak kapan sih kita waktunya beli, kapan kita waktunya sell. Kita beli ketika garis MACD yang warna biru ini nge-crossing ke atas garis MACD sinyal yang warna merah. Ini gua coba gedein dikit nih. Oke. Jadi ketika garis biru ini nge-crossing garis merah ini kan di tanggal 20 bulan 12 tahun 2021. Nah, di sini posisinya nih pas. Artinya di sini kita bisa spek buy. Spek buy kita beli di harga ini tanggal 20 ya. Nah nih. Kita beli di 426. Misal kita beli di situ, oh ternyata besokannya turun lagi, turun. Nah, kapan waktu yang tepat kita sell? Ketika garis birunya nge-crossing ke bawah, artinya kita harus sell biar nggak turun lebih dalam. Artinya tadi kan kita beli di 426 di sini, terus sekarang kita cut loss di sini di 384. Artinya apa? Artinya MACD ini nggak selamanya confirm atau sinyal yang baik untuk melakukan pembelian. Ada saatnya dia false break. Nah, yang kedua, kalau misalnya ya guys, garis MACD dan MACD sinyal udah nge-crossing ke bawah harga 0, artinya saham itu akan downtrend dalam waktu dekat. Nah, di sini kan posisinya kelas ini masih minus. Kalau misalnya kita beli di daerah sini, MACD-nya besar kemungkinan ya sekitar 60-70% itu bakal false break atau dead bounce cap gitu. Dia cuma naik terus turun lagi. Nah, jadi kapan momen yang pas untuk melakukan pembelian? Ketika MACD menggunakan MACD, momen yang pas buat melakukan pembelian saat harganya itu ya posisinya itu udah di area udah di atas 0 MACD daily-nya, artinya dia ada chance buat reversal dalam waktu dekat ya, karena kita kan ini pakai yang garis biru kan MACD. Nah, di sini posisinya di terakhir MACD-nya si keras ini, garis yang warna biru ini posisi itu udah di bawah garis yang warna merah. Nah tadi kan gue udah bilang momentum kita buy pas dia nge-closing ke atas. Nah, di sini posisinya MACD itu udah ngarah ke atas. Artinya apa? Kita bisa melakukan spek buy. Dan dia belum crossing. Jadi pas dia crossing, kemungkinan dia bakal nge-break 386 ya, 386 390. Nah, kalian bisa spek buy di 380 378. Di sini kenapa buy di sini? Karena posisi satu ya, kenapa sih gua saranin keras atau kenapa sih keras masuk ke watchlist gua? Ya tadi gua bilang karena posisi keras ini udah di ujung resist trend line-nya dia. It means potensi dia breakout nge-break resistnya ini itu jauh lebih besar karena kita beli itu udah di ujung gitu. Karena dia sempat tertingginya kan 865, sekarang harga 380. Nah, selanjutnya ya, tadi kan gue udah pakai EMA, moving average sama MACD. Selanjutnya indikator yang gue pakai itu biasa ada yang namanya super trend.
Nah, super trend ini ya, ini tuh kayak nunjukin secara sekilas ya. Dia tuh nunjukin secara sekilas kapan sih kita bisa masuk dan kapan kita harus wait and see. Nah, di sini ini gue coba bikin warna apa ya biar terang gitu. Sebentar ya guys, biar sama-sama jelas gitu. Nah, ini gue coba rubah deh ya, merah biru, ini merah. Nah, kalau kalian nggak lihat ya garis yang warna merah ini namanya garis yang merah ini ya. Jangan merah deh, sama. Mungkin kita coba warna apa ya, ungu. Oke. Nah, biar gampang. Nah, momentum kita buy, gimana cara kita bisa buy menggunakan indikator super trend? Kapan sih waktu yang tepat buat buy? Nah, garis ungu ini namanya garis resist minor. Jadi ini tuh garis-garis yang nunjukin kalau misalnya harga si kelas ini berhasil closing di atas garis yang warna ungu ini, kita bisa buy. Nah, jadi momentumnya pas dia udah nempel kayak gini, terus ada tanda-tanda reversal kayak gini, kalian bisa spek buy di sini. Nah, misalnya kalian udah nggak keburu kan berarti kan kalian harus belinya di area sini kan, di hari sesudahnya. Jadi momentum kita baik, kita pastiin super trend itu udah nempel sama candle terakhir. Kalau misalnya posisi masih kayak gini ini kan masih jauh sama super trendnya, yang nggak usah lu buy karena lama gitu. Dia bakal turun terus karena dia nunjukin garis super trendnya ini masih jauh buat breakout atau nge-break resistnya dia gitu. Nah, kita beli itu momentum pas di sini. Di sini kan dia nggak kuat naik, terus turun. Nah, pas ada sinyal EMA 8 nge-crossing ke bawah, itu artinya dead cross. Artinya kita buang. Jadi ketika EMA 821 ini nge-crossing ke bawah, artinya kita buang di sini. Nah, di sini kan udah nge-crossing nih. Gua perbesar ya, guys. Nah, di sini dia nge-crossing ke atas. Artinya garisnya ini udah garis EMA 8 ya, udah ngelebihin garis EMA 21-nya di time frame daily. Yang di EMA 8-nya 379 ya kan, 37 kalau bisa kalian lihat ya, 379,4448. Terus yang EMA 21-nya 379,1598. Artinya apa, Bang? Artinya garis moving average ini udah nge-crossing ke atas dan ada chance buat nge-break resist. Nah, kalian bisa kalau misalnya pakai indikator ini, kalian bisa spek buy di area ini. Cuman kalian harus juga perhatikan apakah volume cukup atau enggak. Nah, di sini kan ini kan crossingnya di tanggal 21 Februari 2022 ya. Nah, kalian juga lihat volumenya, jangan asal beli. Di sini volumenya apakah cukup? Karena buat nge-break resist itu kita tuh butuh yang namanya volume spike. Tanpa volume tuh saham nggak bakal jalan. Artinya apa? Ya semakin dikit volumenya, semakin gampang false break. Volume itu tuh kayak nunjukin isi apa ya? Kalau misalnya lo beli minuman, ya itu volume itu sama dengan kontennya, isinya. Jadi kalau misalnya lo beli minuman kosong, ya itu tuh jatuhnya kayak ya gampang aja habisnya. Nah, begitu juga dengan apa hubungannya sama saham ya? Begitu juga dengan saham. Kalau misalnya ada yang beli cuman volumenya dikit, ya artinya ya gampang juga dia ngejualnya. Lain hal kalau volumenya tebel atau gede kayak gini. Ini yang kayak gini-gini ini kan gede. Semakin besar volumenya, orang yang masuk di situ, dia juga semakin susah buat keluar. Jadi kalau misalnya dia naik tanpa volume,
Ya, kalian harus hati-hati. Artinya dia naik tanpa isi, gampang orang buat jual. Artinya apa? Bisa aja orang sengaja naikin tapi tanpa volume biar harga jualnya tinggi. That's why kita butuh indikator volume buat nunjukin kira-kira ini akan false break karena nggak ada volume ataukah beneran break karena ada volume. Paham ya sampai sini? Nah, di sini kan balik lagi di balik nih sini di tanggal 21 Februari ini volumenya keras nggak ada. Volume keras nggak ada. Ini gue pakai volume 10, artinya pergerakan rata-rata selama 10 hari. Garis hitam ini dia tuh nunjukin volume rata-rata selama 10 hari itu berapa sih. Ini gue tebelin ya. Tadi gue balik 21 Februari 21. Nah, di sini volume itu nggak ngelebihin volume rata-rata. Artinya ya yang ada spike volume. Nggak ada spike volume ya susah buat naik. Bukan susah sih, bisa naik. Cuman cenderung false break karena nggak ada isi yang tadi gue bilang. Di sini dia nggak sampai ngebreak volume rata-rata 10 harinya. Ya artinya nggak naik tanpa volume. Nah, balik lagi. Nah, di sini di hari berikutnya di tanggal 22 yang kemarin kan dia sempat ke 382 terus sekarang closingannya 374. Nah, kalau misalnya lihat saham yang kayak gini yang habis ngebreak terus turun, kalian harus cepat-cepat jual karena artinya apa? Arti itu dead cross. Karena dia kemarin kan baru crossing ke atas golden cross terus sekarang harganya turun dan di bawah garis moving average. Nah, pas kalian lihat sinyal kayak gini, artinya kalian harus buang, jangan di hold lagi. Kalian beli 38, 378, 382, terus kalian buang di 374. Kalian buang besoknya. Nah, besoknya kan kayak gini juga, karena tadi udah dead cross, ya kalian harus buang. Artinya apa? Dalam waktu singkat kalau saham udah dead cross kayak gini, ada chance tuh buat breakdown support. That's why kalian harus hati-hati di saham-saham yang kayak gini. Nah, bener aja kan pas dia turun koreksi, kita lihat juga nih MACD-nya. Di sini kan MACD-nya udah di atas garis MACD sinyal yang warna merah. Nah, di sini turun. Nah, di sini udah dead cross MACD-nya. Nah, artinya apa, Bang? Artinya ya kita harus buang dulu. Misalnya kalian udah masuk beli 5 lot ya, buat meminimalisir resiko, ya kalian bisa buang. Misalnya tinggalin buang beli 5 lot, buang 3 lot, sisain 2 lot aja. Kenapa sisain 2 lot? Karena pas misalnya kita average down nanti, ya misalnya kita average down, itu tuh kita bisa tahu kapan kita bisa beli lagi karena dia tuh ada di porto kita. Jadi kenapa kalau gue pribadi kalau misalnya saham-saham yang false break kayak gini, gue paling cuman kecilin bobotnya. Ya biar nanti tadi kan misalnya gue cut loss 10.000 lah misalnya, total gue floating loss 10.000 karena gue buang 3 lot, berarti gue cut loss atau gue realize loss gue sebanyak 6 ribuan ya. Gue realize loss gue sekitar kurang lebih 6 ribu. Gue sisain ya lotnya. Nah, dari sini nanti pas dia confirm dan ada tanda-tanda reversal lagi, gue bakal beli. Kapan Bang belinya? Yang tadi gue bilang momentum buy. Pakai MACD lagi. Lu masuk ke area MACD, lu keluar dari area MACD. Nah, di sini MACD-nya nge-crossing di tanggal 24 Maret. Gue beli di sini. Tadi kan gue beli di sini 374. Nah, terus di tanggal 24 Maret baru confirm dia MACD-nya crossing. Di sini gue bakal average down. Biar apa? Biar average gue turun. Tadi kan gue beli 2 lot. Tadi kan gue beli 5 lot, gue jual 3 lot, sisa 2 lot. Nah, di sini gue bakal beli lagi. Kenapa gue beli lagi? Ya biar average gue turun dan gue bakal beli biasanya kalau gue pribadi gue bakal beli 4 kali lipat ke bobot awal gue. Tadi kan bobot awal gue sisa 2 lot, gue bakal beli sekitar 8 lot lah, 8 sampai 10 lot. Biar average gue turun jauh dan pas dia ngebreak
gue bisa BEP dan gampang cuan ketimbang gue hold. Karena kalau gue hold average gue masih 374. Ya buat apa? 374 380 malah, karena tadi kan gue beli di 380 ya. Nah balik lagi, nah pas lu udah nge-crossing kayak gini, lu bisa beli, lu bisa average down dan lu bisa beli. Oke sebentar ya guys, gue pause sebentar ada karena azan, nanti gue sambung lagi. Well, gue lanjut lagi ya. Tadi kan kita sampai MACD ya, MACD nya nge-crossing. Jadi kan tadi kita udah beli di 380, kita udah buang bobotnya biar lebih ringan dan gampangnya fresh down di. Nah terus kita beli lagi di area 352 ya, 350 352. Berarti kita tadi average awal kita beli 380, terus kita beli lagi 352, 4 kali lipat ke 5 kali lipat, itu means nanti average kita jadi sekitar 364 sampai 366 kurang lebih, kalau gue nggak salah ngitung ya. Nah kita beli di sini average down. Nah terus. Nah kapan kita beli atau kapan kita jual? Selama garis MACD-nya gak crossing ke bawah, kita bisa tetap hold. Ya, inget, selama garis MACD-nya nggak crossing atau nggak mengarah ke bawah garis MACD sinyal yang warna merah, kita bisa tetap hold. Dan tadi gue udah bilang ya di sebelumnya, kalau misalnya garis MACD masih di bawah angka 0, artinya saham ini masih dalam fase downtrend. Kalaupun kita beli itu cuman kita ngambil dead bonus cap doang, maksudnya dia naik ntar bakal turun lagi ya. Kapan kita bijaknya beli gitu? Tadi gue bilang beli itu pas MACD-nya mengarah ke atas dan nge-crossing garis MACD sinyalnya. Nah selama dia nggak, garis MACD-nya ini nggak crossing ke bawah, kita tetap bisa hold. Nah di sini garis MACD-nya nge-crossing ke atas angka 0. Artinya apa bang? Artinya yang sebelumnya saham di fase downtrend ini ada chance ya, ada chance saham ini mulai reversal dalam waktu dekat. Nah di sini kalian bisa lihat ya, di pertama kali nge-crossing ini di tanggal 7 April ya, tanggal 7 April ya, gue nggak rubah-rubah tanggalnya. Nah kita lihat tanggal 7 April candlenya di mana, di sini di 364. Artinya apa? Yang tadi kita beli di 380, terus kita average down di 352 350, average kita jadi 360 kan, ya 360 364. Artinya di sini kita udah BP, kita udah break even point. Yang tadi kita voting loss, ternyata di 34 ini kita udah BP. Apakah udah bisa dijual? Karena di sini posisinya tadi kan super trend, udah nempel sama garis sama candle, kita bisa hold dan MACD-nya udah di atas angka 0, artinya udah ada tanda-tanda reversal dalam waktu dekat. Oke. Nah, kalian bisa hold dan bener aja karena super trend udah nempel, MACD-nya udah nge-crossing ke atas angka 0, terus disertai dengan volume spike yang tadi gue bilang, kita ada di hari berikutnya dia closing 384. Reference kalian 364. Berarti kalian cuan sekitar 4-5% kalau gue nggak salah gitu. Nah, apakah udah bisa dijual bang? Nah, balik lagi tadi gue bilang, kita jual ya, kapan waktu yang tepat kita jual? Yang tadi gue bilang, pas MACD-nya yang garis warna biru ini mulai menukik ke bawah dan udah mendekati crossing dead cross atau crossing ke bawah garis MACD sinyal yang warna merah. Nah, di sini harganya 372. Nah, apakah udah waktu jual? Kalau gue pribadi, kalau misalnya gue trader, ya gue bakal jual saham itu.
karena ada tanda-tanda dia downtrend. Karena ya tadi gue bilang MACD-nya udah nge-crossing ke bawah garis MACD sinyalnya. Di sini bisa TP. Terus kapan bang momentum buy-nya lagi? Momentum buy-nya lagi pas EMA cross, yang EMA 821 ini mulai nge-crossing lagi dan disertai dengan volume. Nah di sini volumenya kan lumayan ya, maksudnya dia udah mendekati volume rata-rata 10, artinya ada kemajuan. Nah posisinya dan posisi MACD-nya ya, posisi MACD itu udah mulai mengarah ke atas gitu loh. Artinya apa? Kalian bisa spec buy. Nah untuk demand, gue balik lagi ya ke untuk demand area crash, kalian bisa ambil. Nah kita main pakai EMA cross aja ya, moving average aja. Nah di sini kan garis EMA crossnya ada 3 angka, 372, EMA 8 372, EMA 21 371. Harga closingannya 380. Artinya apa bang? Artinya kalian bisa ambil angka moving average ini sebagai demand area kalian. Jadi kalau besok di perdagangan tanggal 9 nanti crash koreksi ke area 376, 372, kalian bisa beli atau kalian bisa cicil spec buy. Kalau misalnya dia koreksi, nanti kalian bisa batasin loss di 368 di sini. Artinya kan dia udah, tadi kan harganya kan harga EMA 8-nya udah nge-crossing ke atas EMA 21. Bener? Nah EMA 8 udah nge-crossing EMA 21. Kalau besok dia turun sampai ke 368, nanti EMA 8-nya nge-crossing ke bawah. Artinya dead cross. Kayak apa? Kayak yang hari sebelumnya, kayak candle sebelumnya di tanggal 22 Februari kemarin. Bahaya yang kayak gitu. Jadi kalau besok kita bisa spec buy crash di 372 sampai 376. Kalau misalnya dia jebol 368, ya kalian harus buang. Jangan ditahan lagi. Karena apa? Karena dari histori sebelumnya, pas dia dead cross, dia akan uji support lagi, support selanjutnya lagi. Nah, di sini support trendline-nya crash. Nah, tadi kan gue baru ngejelasin resist. Nah, di sini namanya resist yang garis warna ungu. Yang biru ini namanya support trendline minor. Jadi kalau misalnya dia koreksi atau jebol 368, breakdown 368, dia bakal uji support ke area 345. Ada potensi ke situ, tapi kan belum tentu. Namanya trading kan, kita nggak bisa analisa 100% benar. Cuman kalau misalnya udah ada indikasi-indikasi dia akan koreksi atau akan turun, ya kalian bisa memperkecil resikonya. Gitu loh. Nah, kenapa kelas menarik bagi gue? Karena satu, posisinya masih dia itu belum closing, tapi udah mengarah ke atas. Disertai dengan volume dan posisinya dan posisi keras ini udah di ujung trend line-nya dia itu loh. Ini kan trend line namanya dari sistem ini. Nah, jadi kalau misalnya besok keras ya di perdagangan hari Senin atau Selasa tanggal 9, 10, 11 gitu lah, keras bisa closing di atas 386 ya. Di sini, ini namanya, ini gue tandain ya. Nah, 386 ini gue tandain warna merah deh. 386 ini kan sama juga dong kayak area di sini dia nih. Biar kita sama-sama belajar. Ini namanya area resist, dimana harganya tuh nggak bisa naik lagi dan nggak bisa naik lagi dan cenderung bakal uji support. Ini namanya area resist. Ini namanya area resist. Kalau misalnya kita tarik dan sama, ini namanya area resist trend line. Berarti area resistnya keras ada di area nih, di sini nih. 386 384 386 tuh udah mulai berat-berat area resist. Kalau kalian bisa masuk di crash di area 380 378 misalnya, besok kalian beli di daerah situ, kalau dia si crash ini ngebreak 386, ya dia bakal uji resist berikutnya. Resist berikutnya di mana bang? Nah, kalian bisa tarik kan
history will repeat itself. Artinya kan ya dia bakal ngulang lagi resist sebelumnya, dan kita tarik lagi garisnya. Ini kan namanya area resist. Ini low-nya 400. Nah, ini gue benerin ya. Berarti area resist keduanya si crash ini, area resist keduanya crash ini ada di area 400. Jadi kalau misalnya besok dia break 386, dia bakal ngejar 400. Kalau misalnya dia closing di atas 400 dan bertahan, catat ya, crash closing di atas 400 dan bertahan, artinya apa? Artinya dia bakal ngejar resist berikutnya. Nah, disinilah waktunya biasanya kita bisa pakai Fibo. Cuman itu mungkin nanti ya di next video bakal gue bahas cara pakai Fibo yang tepat. Nah, resist berikutnya keras ini kan gue pakai garis biasa ya. Ini gue kasih garis warna apa yang enak ya, guys? Warna coklat kali ya. Nah, tadi kan berarti kan resistnya si keras itu ada 386, terus ada di 400 ya, itu belum tandain guys. Nah, resistannya si kelasnya ada 386, 400. Kalau misalnya dia break 400 dan bertahan sampai closing, ya, dia bakal ngejar resist berikutnya. Nah, kalian bisa ambil di sini nih. Ini kan area resist nih. Nih di sini nih. Di area 422, 420. Nah, kalau misalnya dia closing di atas 422, artinya tuh dia udah keluar dari area downtrendnya dia itu loh. Karena kan dia sebelumnya dari strong bearish kan, ini dia dari 900, dari 865 turun sampai ke 380. Terus dia berhasil breakout ke area 420 ke atas dan bertahan. Ya artinya apa? Artinya dia udah keluar dari area downtrendnya dia ini, dan kita bisa pantau dia. Artinya pantau tuh ya kita bisa masukin dia jadi watchlist karena dia ada potensi ngejar-ngejar ke resist berikutnya di area, kalau kita tarik lagi ya trend line-nya lagi ya. Nah, dia bakal ngejar area sini guys, 472. Oke, gue lanjut ya guys. Tadi kita udah bahas ya resistannya keras. Kalau misalnya dia berhasil break 422, dia bakal ngejar ke resist selanjutnya ada di area 470. Jadi tadi kalian awalnya ya gue jelasin journey-nya lagi nih guys. Kalian beli 380, terus buang bobot separoh, kalian average down di 352, 350 ya tadi di sini. Ya benar, 352, 350. Terus start average kalian jadi sekitar 360-an, terus keras berhasil break 420, 422, dia bakal ngejar ke 470. Nah, dari sini kalian bisa asumsikan ya, kalian bisa hitung lagi rewardnya berapa. Kalian beli di 380. Misalnya dia berhasil closing di 472 kan, berarti 472 dikurang 380. Hasil 92 dibagi 380 dikali 100. It means kalian dapat capital gain sebanyak 24% dari keras aja. Kalau misalnya dia berhasil break resist trend line-nya dia di 422 dan mulai fase uptrendnya, pas dia nyentuh 470 kalian dapat 24%. Tinggal kalian kali dengan bobot yang kalian masukin. Misalnya kalian masuk 10% bobot, atau misalnya 20-30% bobot. Nah, kalian tinggal kalikan aja. Kalian masuk 30% dikali 24%. Porto kalian growth sekitar 6%. Kan lumayan, melebihi bunga
deposito gitu. Jadi ya balik lagi, kenapa keras menarik? Karena satu, posisi udah di area resist trendline-nya dia, dikit lagi dia break, dan dia tuh udah downtrend banget ya, downtrend parah dari harga 85 sampai ke area harga 380 terakhir di perdagangan kemarin. Nah, that's why kelas itu menarik. Karena dari risk reward ya, risk reward ratio-nya, potensi crash floating loss dalam itu jauh lebih kecil ketimbang floating profit. Artinya kan risknya kecil, rewardnya besar. Dari sini kan kalian bisa tentukan nih atau adjust bobot kalian, kira-kira berapa sih bobot yang pantas kalau misalnya gue beli crash. Itu kalau misalnya kita pakai technical. Mungkin kalau misalnya ada analisa-analisa lain kalian bisa pakai juga gitu. Kalian bisa cek juga broker summary-nya itu kayak siapa yang akun, harga berapakah di akun, gunanya apa nih kita ngeliat broker summary kayak gini. Ya buat kita nentuin siapa sih market makernya, siapa sih yang akumulasi, siapa sih yang ngejagain harganya, dan siapa yang nampung, tujuannya apa. Ya saham ini kan kayak apa ya, setiap saham itu ada bandar atau market maker masing-masing sih. Jadi kalau kalian lihat proxumnya si Crash, proxumnya si Crash ini nggak ada akumulasi atau nggak ada volume tampung dari si market maker, ya chance-nya dia buat nge-break resist itu agak kecil. Jadi intinya ya yang mau gue share ke kalian, kalau kalian mau apa ya, mau konsisten gitu atau mau porto kalian growth secara konsisten, ya sebelum beli kalian lakukan analisa dulu, entah itu analisa taktikal kah buat nentuin risk rewardnya, bobotnya, ataukah kalian lakukan analisa fundamental gitu buat melihat prospek crash beberapa tahun nanti ke depan. Cuman kalau gue pribadi ya alasan gue masukin si crash ini ke watchlist ya karena kalau misalnya kita bisa cek ya, sebentar gue coba cek ya. Ini nggak ada lagi. Jadi kalau misalnya mungkin kalian bisa ya cek sendiri di RTI. Nah kalian bisa lihat bahwasannya laporan keuangan si crash ini kan udah keluar ya. Artinya dari fundamental tuh ada turnovernya gitu. Yang dari tahun 2021 di kuartal pertama tuh, kalau kita compare sama pendapatan Q1 2022 itu ada kenaikan, even nggak terlalu signifikan. Cuman at least setidaknya keras ini masuk ke perusahaan yang bertumbuh. Ya kalau misalnya kalian beli di 380 gitu kan, di perusahaan yang lagi bertumbuh, itu kan resikonya jauh lebih kecil ketimbang kalian beli ya saham-saham yang udah fundamentalnya jelek terus lagi downtrend. Kayak gitu kan jatuhnya kayak ya nggak sebanding aja sama risk rewardnya gitu sih kalau gue pribadi ya. Ini kan cuma opini. Well itu kan baru saham pertama ya yang gue bahas, Crash. Nah saham berikutnya tuh yang bakal gue bahas di video kali ini tuh, sebentar gue coba cek. Saham kedua yang bakal gue masukin watchlist gue ya itu mungkin ada IMJS. Nah
balik lagi ya, ini gua hapus lagi biar sama-sama belajar lagi dan kalian bisa exercise sendiri di rumah gitu atau di tempat kalian screening biasanya. Nah, tadi kan indikator pertama yang gue pakai buat analisa teknikal, tadi gue pakai EMA Cross. Ini gue pakai EMA Cross 821 ya. Kalau sebentar. 87 kalau misalnya kita pakai yang 8 sama bolt housing gitu. Nah, balik lagi tadi kan kita awal ya. Kita tuh awal yang dari keras tadi kita kan pertama tarik garis resistnya dia itu ada di mana buat nentuin posisinya. Tara. Nah, ini namanya area resist trend line. Ya. Kita tinggal hubungin aja yang garis higher high-nya dia itu ada di mana. Kita sambungin sama yang sebelum sudahnya gitu. Nanti itu dia bakal membentuk suatu pola gitu sih. Sebenarnya kalau ditanya garisnya apakah bisa harus sama-sama hubungin satu sama lain, sebenarnya bisa enggak, bisa iya. Cuman kalau gue pribadi kan jatuhnya kayak gini loh. Gue ngehubungin antara garis higher high seperti titik kayak gini. Di sini udah kelihatan nih bahwasannya ya garis resistance line itu di sini di garis warna hitam. Nah pas dia ngebreak garis warna hitam pun dia pun akhirnya turun lagi namanya false break. Ya, kalau misalnya dia gagal bertahan di atas garis warna hitam sampai dengan perdagangan tutup, artinya false break. Ya, oke gue lanjut. Nah, tadi kan pas kita beli, ya tadi kan gue jelasin ya pas di keras itu kasus ya. Kalau MACD-nya ya di bawah angka 0, artinya kan downtrend. Bener? Nah, di sini di chart ini momentum kita buy kalau berdasarkan EMA garis moving average, momentum kita buy itu di sini di bulan Februari. Kita beli misalnya misalnya benar kita beli di bulan Februari. Kita beli di harga 438. Ya. Kita beli di 438. Nah, kita kan bisa lihat di sini dia tuh posisinya ya. Posisinya dia ini 438 di tanggal berapa sebentar kita cek. Di sini tanggal 16 Februari. Di kita lihat volume tanggal 16 Februari. Wah, ada volume spike. Artinya ada saham ini lagi rame. Nah, di sini ada volume spike dan garis MACD-nya yang tadi gue bilang. Kalau garis MACD nge-crossing ke atas angka 0, artinya saham ini dari downtrend, dia ada tanda-tanda reversal ke uptrend. Dan kalau misalnya kita lihat juga ya, posisinya keras ini kan berarti kan udah nempel juga sama garis trendline-nya dia, resist trendline yang warna hitam ini. Artinya MACD ini nggak bohong, maksudnya ya dia nunjukin saham ini ada tanda-tanda reversal. Dan kebetulan juga garis MACD-nya ini ya guys, itu bertepatan atau berdekatan, ya bukan berdekatan sih, kayak ngegambarin juga bahwasannya posisinya si INJS ini udah deket-deket sama area resist trendline-nya dia. Artinya kalau misalnya dia break, dia bakal ngejar ke 600. Kalau break ya, trading itu nggak ada yang pasti, maksudnya kayak nggak ada analisis 100% bakal beli langsung cuan, itu nggak ada. Cuman kan kalian bisa lakukan kayak yang analisa teknikal, fundamental segala macam ya buat memperkecil resiko. Nah, balik lagi ke kasusnya MJS. Nah, di sini ini kan dia false break. Di sini dia mentok resist trendline-nya dia. Ini contoh ya, gambarnya gue cuman sampai sini deh. Ini gambarnya gue tutup sini.
Nih, misalnya candle-nya kayak gini. Nah, di sini kalian kan bisa ngelihat gue dihubungin nih. Dari area yang high-nya dia. Sorry guys, ada iklan tahu bulat. Nah, di sini kan kita bisa lihat bahwasannya kalau misalnya kita tarik garis, nih kan lurus nih. Ini tuh si area si keras ini ya. Si keras lagi si MJS ini kepentok sama area resistnya dia, resistannya dia. Nah, di sini juga ada tanda-tanda volume buangan, volume merah. Artinya apa? Ada orang ya, ada orang yang buang IMJS dan volumenya ini lebih besar daripada volume rata-rata selama 10 hari. Ya guys ya. Nah, kita tarik lagi garis ya sampai ke sini. Nah, kalau kita lihat dari volume ini kalau kita lihat dari volume IMJS ini kan berarti kan volumenya dia ini, volume IMJS di perdagangan tanggal 28 April ini dia lebih besar sedikit daripada volume rata-rata hariannya selama 10 hari. Ya, artinya dari volume bagus IMJS. Terus kalau misalnya kita lihat dari MACD, momentum kita buy, tadi kan gue jelasin momentum kita buy saat garis MACD warna biru nge-crossing garis MACD warna merah. Artinya kita bisa spekulasi buy. Ya, artinya kita bisa. Cuman di sini kan kita belum tahu kita belinya di area berapa. Ya, gue ulangin, kita bisa spekulasi buy, cuman kita masih bingung mau beli di area berapa. Nah, kalau udah gimana sih cara kita nentuin di area buy itu kayak gimana? Nah, kalau gue pribadi, ini kan opini gue. Kalau gue pribadi, biar gampang dan mudah dimengerti, ya gue cuman pakai garis moving average-nya aja sebagai area di main area gue. Kalau gue pribadi. Nah, di sini garis moving average-nya ada di angka 387 sama 397. 387-nya itu garis EMA 8. Sedangkan 397 garis EMA 21. Artinya si MJS ini sudah berhasil closing di atas garis moving average 21. Artinya apa bang? Ya artinya itu dalam waktu dekat dia akan uji ke resist selanjutnya. Apakah bisa langsung beli? Tentu tidak. Ya kalian harus hitung lagi nih. IMJS kan kemarin closing di 400. Dia harga openingnya tuh di 378. Nah kalau misalnya kalian FOMO atau kalian beli di area 400, ya kalian bisa hitung lagi 400 dikurang 378, 22 dibagi 378 kali 100, resikonya sekitar 6%. Apakah worth it gitu buat di buy atau kita melakukan pembelian dengan resiko 6%? Kalau gue pribadi sih belum terlalu layak karena resikonya masih di atas 5%. Karena kalau gue pribadi, gue bakal selalu cari saham-saham yang resiko itu di bawah 5%. Biar apa? Biar kalaupun shit happen, ya gue nggak perlu rugi atau nggak perlu hilang kapital gue tuh terlalu banyak. Nah, jadi gimana bang cara nentuin demand areanya? Ya tadi gue bilang pakai moving average. Di sini kan moving average-nya 387. Ya kan sampai 397, harganya 400. Berarti kalian bisa melakukan pembelian bertahap di area 388. Kok 388 bang? Karena kan 387 pembulatan. Di 38, tadi kan 387 kan pembulatan ke 388. Sorry kalau salah ngomong. Nah, berarti 388 ini kalian bisa jadikan sebagai demand areanya dia, lower demand area. Kalian masuk 388, terus yang 397 ini kita jadi upper demand areanya dia. Artinya kan 397 ini kan di bloating kan bisa 398, 396. Artinya bijaknya price action yang bisa kita lakukan untuk saham IMJS ini, ya kalian bisa beli bertahap ya di area
398 sampai 388. Itu kan berarti kan ada berapa pips kan ya? 398, 396, 394, 392, 390, 388. Berarti ada 6 pips. Nah, kalau ada 6 pips kayak gini, bijaknya gimana, Bang? Ya tinggal kalian tentukan. Misalnya kalian beli di area 398 gitu, belinya cuma 2 lot misalnya. Terus di bawahnya lagi kan tadi kan kita beli 398 kan ya. Terus tar di 394 turun misalnya kalian beli lagi 4 lot. Nah, ntar reference kalian kan turun. Nah, tadi kan upper demand-nya dia upper lower demand-nya dia itu ada di area 388. Tadi kalian udah beli 398 atau 394. Nah, berarti next area buy kalian berikutnya itu tuh ada di area 388 390. Nah, tadi kan kalian udah masuk 6 lot, berarti biar reference kalian turun, kalian beli sekitar 4 sampai 5 kali lot. Seperti tadi gue bilang. Tadi udah masuk sekitar 6 lot ya. Ya, 6 lot ya kalau nggak salah. Ingat 6 lot, nah berarti 6 lot tinggal kali 4. 24 lot. Kalian beli di 388, 390. Nanti batas toleransi cut loss-nya, nah di sini kan kelihatan nih. Batas toleransi cut loss-nya tuh lower dari 374. Kalian beli di 388. Nah, selama si IMJS ini nggak breakdown ke bawah 374 ya guys, kalian bisa hold. Selama gue ulangin ya, berarti demand areanya si IMJS ini ada di area 388 sampai ke 398. Di sini demand areanya dia. Nah, di sini kan demand areanya dia kan ya di 388, 398. Nah, kalian batas cut loss ya tadi 374 ya. Di sini. Bentar ya guys. Nah, kalian bisa hitung juga di sini pakai misalnya kan tadi kalian beli di 398 sampai 388. Berarti kan kalau kalian beli dengan bobot piramid nanti average kalian jadi 390, 392. Nah, kalian bisa hitung nih di sini resiko berapa persen. Di sini kalau misalnya kita hitung resiko itu 4%. Nah, resikonya 4%. Nah, terus kita udah ngitung resikonya, sekarang kita ngitung rewardnya. Tadi kan kita ngitung reward dari posisi resist. Di sini resistnya keras ada di area 425. Ya, sekitaran 425 ya, 425 422, 422. Harga kemarin keras 398 ya. Nah, di sini kan bisa kita lihat kan ya bahwasannya untuk IMJS ini ya. Nah, untuk IMJS ini kan berarti kan resikonya ada di sekitar 4,5% buat pembulatan ya. Sedangkan rewardnya ada di area 7,6%. Artinya kan resikonya hampir 1:2. Antara resiko sama reward itu 1:2 untuk area take profit pertama di 422. Ini gue garisin ya lagi tandain. Nah, kalau misalnya si IMJS ini ya berhasil closing dan bertahan di atas 420, 422 yang dimana resist trendline-nya dia tuh bakal ngejar resist berikutnya. Nah, balik lagi kita tarik lagi garis berikutnya. Nah, di sini namanya di sini nih. Ini namanya area resistnya dia di sini.
442 ya. 442. Nah, gua tandain lagi. Nah, jadi kalau misalnya si MJS ini diperdagangkan minggu depan, dia berhasil closing di atas 422, target berikutnya ke 440 selama dia nggak false break. Nah, tadi ngeliat false breaknya gimana? Nah, kalau nanti garis MACD-nya nge-crossing ke bawah atau udah mengarah ke kayak gitu, kalian bisa hati-hati. Artinya apa, Bang? Ya, kalau misalnya dia ada tanda-tanda koreksi lagi, ya kalian harus siap-siap buang atau jangan di hold lagi karena takut tambah dalam. Nah, tadi kan kalian beli di average sekitar 388 sampai 398. Berarti ntar kalau misalnya bobot piramid average kalian 392. Kalau misalnya dia 374 dikurangin 392, 374 392 dikurang 374. 18 dibagi 374. Nah, resikonya kalian kalau misalnya si IMJS ini jebol 374, berarti resikonya 4,48% udah kita hitung tadi. Ya kalian harus buang karena kita trading. Ingat ya, kita trading bukan investing. Jadi kalau misalnya udah nggak sesuai sama trade plan kalian dari awal, ya harus buang, bukan di hold. Terlepas nanti dia akan naik lagi ataukah dia beneran bakal pullback reversal naik kencang gitu. Kalau misalnya dia udah jebol support, ya sebagai kita trader kita harus disiplin. Kita nggak boleh ngehold karena kita trader bukan investor. Lain hal sama investor. Setiap turun kita bisa beli. Cuma kalau misalnya kita trader nggak sesuai trade plan itu buang. Ini untuk kasus IMJS ya. Jadi untuk IMJS ini kenapa gue bilang layak buat dibeli? Karena ya tadi gue bilang posisinya dia itu udah di ujung resistance dia dan ada tanda-tanda reversal. Kalau misalnya kita pakai time frame daily, kita masuk di area 388 sampai 398, stop lossnya di 374. Jadi kalau jebol 374 ya kalian buang. Well, buat video kali ini gue rasa cukup sampai di sini. Sekali lagi gue tekankan di sini bahwasannya video gue ini, analisa teknikal gue ini bukan ajakan menjual atau membeli. Ini pure opini gue buat share ke kalian ya gimana sih technical analysis gitu. Jadi bijaknya ya sebelum melakukan pembelian ya kalian tunggu dulu lagi, analisa sendiri lagi. Jangan telan omongan gue mentah-mentah. Karena apa? Karena nggak ada yang namanya analisa 100% benar. Kalau ada yang bisa benar ya orang itu udah kaya banget kalau sampai 100% benar ya. Ya itu aja sih yang pengen gue sampein. Well, see you on another video guys. Bye.